datang di Setinggil Segoro Kidul. Bagaimanapun juga aku harus mendapatkan Bayu Samudera. Bener adeke jejak lakune. Jangan, Ibu. Jangan. Hancurkan. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Rangkulan sukmaku. Kenapa lama sekali, Bu? Tentu saja, Nih Ratu. Tapi bayinya... Bayi yang ada dalam perut istrimu akan membawa bencana yang besar. Dia akan mengambil ibunya sendiri. Jangan Bayu Samudera. Kenapa? Aku mencintai Aku ibu kandungmu. ibu kandungku. Iya. Akan membuat bencana yang tidak akan ada habis-habisnya. Itu untukmu. Bunuh bayi itu sebelum dia menjadi bencana. Aku memang tidak bisa mencabut kutu. Tetapi keinginanku untuk melindungi dan menjadikan bayi itu anak asuhku tidak akan pernah surut. Apalagi yang harus hamba perlihatkan, Kanjeng Ratu? Tidak ada Kecokong Golong. Cukup. Amit mundur, Kanjeng Ratu. Mohon maaf Kanjeng Ratu. Kelihatannya Bagus Toro Dipo masuk perangkap. Ia akan menjadi kaki tangan Raden Seto Satrio. Sekali lagi mudah-mudahan tidak. Seto Satrio dan Gisikan hanya menjadi kunci Bagus Toro Dipo ke Katumenggungan. Itulah yang juga kami harapkan Kanjeng Ratu. Tapak Dentu, Saya Kanjeng Ratu. bagaimana dengan tugas yang telah aku berikan kepadamu? Mengamati Laut Jawa, Nyi Ratu. Iya, bagaimana keadaannya? Aman dan tentram. Laut Jawa tenang. Dan tidak terjadi pergolakan lagi di sana. Bagus. 30 hari sekali kamu harus kunjungi Laut Jawa.
Aku tidak ingin ada pergolakan lagi di sana. Sendikodau, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, Kanjeng Ratu. Ada apa, Koco Benggolo? Ada yang perlu Kanjeng Ratu sini. Perlihatkan. Baik, Kanjeng Ratu. Anakmu benar-benar mau melawan Tumenggung, Nyi? Restu Nyi Ratulah yang akan membawa ke puncak kemenangan. Jangan khawatir, bukan hanya restuku, tapi juga prajuritku. Terima kasih, Nyi Ratu. Tunggu sebentar. Aku mau lihat lebih dekat pendekar itu. Aku ingin mencium baunya, mau merasakan getaran darahnya. Kenapa merpati itu? Aku merasakan getaran aneh. Siapa sebenarnya kau? Apa yang kau inginkan dariku? Tidak salah lagi. Tidak salah lagi bagaimana, Nyi Ratu? Benar-benar mengalir darah siluman dalam tubuhnya. Lalu, apa yang akan Nyi Ratu lakukan? Apa anak saya salah mengangkatnya sebagai pelatih olah kanuragan? Tidak ada yang salah, tapi aku punya rencana yang istimewa untuknya. Rencana istimewa apa? Pendekar itu harus menjadi senopatining Gondomayit. Gondomayit butuh manusia untuk seorang senopati. Bukan sekedar manusia, tapi manusia berdarah siluman. Dan itu ada padanya. Kalau Setro Gondomayit bisa memilikinya, pada perang besar nanti, Setro Gondomayit akan menjadi negara siluman adikuasa. Perang besar, Nyi Ratu? Iya, perang besar antara bangsa lelembut, antara siluman dengan siluman. Sayang, aku tidak bisa menyentuhnya. Padahal, aku butuh selai rambut dan setetes darahnya. Kamu bisa melakukannya untukku, Wingit? Nyi Ratu saja tidak bisa mendekat. Apalagi saya. Apa jadinya kalau nanti... Getaran siluman terlalu kuat. Dia pasti bisa merasakannya. Itu yang menyebabkan aku tidak bisa mendekat. Tapi kalau yang datang seorang ibu yang penuh kasih sayang, maka ia akan luluh. Apa yang terjadi, Nyi Ratu? Apakah Nyi Ratu telah mengembalikan jasad saya? Belum. Ini hanya pinjaman citra wujud. Hanya sementara dan sangat sebentar. Tapi apa yang ada padamu adalah yang sangat dikenal anakmu. Begitu kamu datang, mereka akan menyambut. Jangan sia-siakan kesempatan. Pendekar itu akan ikut menyambut. Salam tangannya dan elus rambutnya. Apa yang aku inginkan akan ada dalam tanganmu. Lihat, dengan bermacam-macam akal Gedeng Permoni berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Apa Nyi Wingit akan berhasil, Kanjeng Ratu? Itu sudah menjadi sifatnya. Tapi... Kita lihat saja. Nyi, Jangan kaget. tapi Nyi, Aku datang hanya untuk mengucap selamat. Boleh aku bertemu langsung dengannya? tentu Nek, tentu. Aku yang harus datang atau dia yang kesini? Pendekar itu yang akan ke sini.
Apa ini berarti kita bisa berkumpul lagi? Belum, perjuanganku belum selesai. Ibu? Ibu, kenapa ibu bisa seperti ini? Ini, Nek, pendekar pemanah bintang. Inikah yang termasuk itu? Selamat datang, pendekar. Saya sangat bangga dan bahagia sekali dengan keberadaan Ananda di sini. Maaf. Maaf. Mungkin kebahagiaan yang membuat tangan saya gemetar. Kulit tangan saya lecet. Dan rambut saya tercabut. Apa ini bukan apa-apa? Jadi tangan saya telah... Ibu, apa yang telah ibu lakukan? Ibu hanya ingin mengucap selamat. Ibu bermaksud baik kok. Tapi secara tak sengaja telah... Tidak apa-apa. Berikan saja tetes darah dan helai rambut saya pada yang meminta. Dengan begitu, ia akan tahu siapa saya ini sesungguhnya. Mohon beritahu pada saya, siapa saya ini sesungguhnya. Sebab sampai sekarang saya tidak pernah tahu siapa diri saya ini sebenarnya. Saya kembali ke latihan. Nek, ini pasti ada hubungannya dengan Nyi Gendeng Permoni. Iya, memang iya. Tapi ini semua untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita. Aneh, benarkah dia tidak tahu tentang dirinya itu siapa? Cukup, Koco Benggolo. Kamu boleh istirahat. Amit mundur, Kanjeng Ratu. Itulah yang akan terjadi. Berarti setelah ini akan terjadi rentetan panjang tentang siapa Bagus Torodipo yang sebenarnya. Jadi kamu tetap pada pendirianmu? Tetap belum bisa mengatakan siapa guru kamu sebenarnya? Maaf, Gusti Tumenggung. Kalau begitu, jadi saya tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Saya Kembang Tanjung. Saya pengawal Soko Gusti Tumenggung. Maksudku sebelum kamu menjadi pengawalku. Sebelum kau bernama Kembang Tanjung. Berarti Tumenggung tahu saya mempunyai nama lain sebelum Kembang Tanjung. Tapi tidak. Kuharap kamu bukan Sekertaji anakku sendiri.
Dia tentu sudah sedewasa ini. Kalau saja dia ada dan masih hidup sekarang. Gusti Tumenggung? Oh ya, kita bicara tentang tugas utamamu saja, Kemang Tanjung. Itu yang sangat saya tunggu, Gusti Tumenggung. Baiklah. Untuk menguji kesetiaanmu, maka kamu kupercaya sebagai utusanku. Utusanku untuk menyerahkan surat kegisikan. Ke putra Gusti Raden Seto Satrio? Oh, jadi kamu sudah tahu akan adanya... Mohon maaf, bukankah sudah menjadi rahasia umum bahwa akan ada perang antara Romo dan Putro, antara Katumenggungan dan Gisikan? Perang tidak hanya antara Katumenggungan dan Gisikan. Tergantung surat jawaban yang akan kamu bawa. Besok pagi-pagi sekali kau harus berangkat dari sini. Romo, Romo Tumenggung, tunggu sebentar Romo. Saya menjadi tidak mengerti sama sekali Romo. Kenapa Romo merubah rencana penyerangan menjadi mengirim utusan? Apa ini tidak seperti... Sombo, kukira mengirim utusan lebih tepat daripada langsung menyerang. Ingat Sombo, yang akan kita perangi itu masih darah daging sendiri. Saya mengerti Romo, tapi... Kamu keberatan kalau Kemang Tanjung yang diutus? Iya Romo, sebab... Ini ujian baginya. Tugas kamu hanya melindungi agar tidak terjadi sesuatu dengannya. Ingat itu. Iya Romo, baik Romo. Tapi kalau begini terus, kapan Tumenggung keluar dari Katumenggungan? Tugas Kemang Tanjung harus digagalkan. Harus. Mana darah pendekar pemana bintang itu? Ini Nyi Ratu. Mana rambutnya? Ini Nyi Ratu. Terima kasih. Beri aku bukti. Beri aku petunjuk. Adakah darah siluman dalam diri pendekar yang rambut dan darahnya telah kusatukan dengan sari darah para peri? Tunjukkan. Maaf, Kanjeng Ratu. Kelihatannya ada sesuatu yang perlu Kanjeng Ratu simak. Munculkan Koco Benggolo.
Baik, Kanjeng Ratu. Maaf. Maaf. Mungkin kebahagiaan yang membuat tangan saya gemetar. Koco Benggolo, yang aku ingin ketahui adalah sikap pendekar itu setelah Niwingit berbuat selancang itu. Tidak apa-apa. Berikan saja tetes darah dan helai rambut saya pada yang meminta. Dengan begitu, ia akan tahu siapa saya ini sesungguhnya. Koco Benggolo, apa yang terlintas di benakmu sehingga kamu memaksa aku untuk menyimak pendekar itu? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Hamba melihat adanya kilas rona mata antara mata pendekar itu dengan kilasan rona mata bidadari dari kayangan. Hamba khawatir, jangan-jangan pendekar itu masih kerabat dekat dengan Kanjeng Ratu. Aku juga melihat itu. Tapi itu tidak membuktikan apa-apa. Satu-satunya tanda yang membuktikan seseorang itu dari kayangan hanyalah di tengkuknya ada tanda toh bintang. Koco Benggolo, bisa kau perlihatkan sekarang sedang apa dia? Siapa tahu, aku bisa melihat tanda toh itu dari sini. Akan hamba coba, Kanjeng Ratu. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Hamba tidak bisa menembus. Rupanya Nyi Branga yang menjadi penghalangnya, Kanjeng Ratu. Nyi Branga ke sana. Kabut tebal menutup bisikan. Hamba tidak bisa menembusnya, Kanjeng Ratu. Sebelum terlambat Cundomanik, coba lihat dari dekat. Apakah ada tanda toh bintang di tengkuk pendekar itu? Kalau ada, kabari aku. Baik, Nyi Ratu. Tapak Dento, untuk berjaga-jaga, ikuti Cundomanik. Tapi ingat, jangan terjadi sesuatu dengan Nyi Branga. Sedek kodau, Kanjeng Ratu. Bagaimana, Cundomanik? Kakang lihat sendiri. Kelihatannya kita tidak akan bisa menembus tanpa diketahui. Jadi? Kita bisa mencoba. Tapi sentuhan selembut apapun akan menyebabkan lapisan itu bergetar. Kalau itu yang terjadi, maka mau tidak mau kita akan langsung menghadapi Nyi Branga. Dan Nyi Ratu tidak menghendaki ini. Apa yang akan kita lakukan? Saya akan menjadi belut kecil. Sebab hanya dengan cara itulah saya bisa masuk. Tapi itu berbahaya, Cundomanik. Tidak ada jalan lain, Kakang. Mohon lindungi saya. Tunggu! Tidurlah kamu, Seto Satrio. Aku akan mencari pendekar pelatihmu itu. Bagus, Torodipo. Sekarang
Giliranmu. Aku tidak mau kamu lari lagi dari sisiku seperti dulu. Berhenti, Bagus Torodipo. Kami ngemban dawuh Nyebrangah untuk menjemputmu dan membawamu kembali ke Kedaton. Bilang pada ratumu, aku masih punya urusan yang lebih penting darinya. Dan aku tidak akan lagi kembali kepadanya. Serang! Sampai! Kita sudah sampai! Hah? Hai! Apa ini? Apa yang telah terjadi? Kenapa harus ditutup? Mereka tahu kalau aku akan menjemput pendekar itu? Wingit! Coba teriak! Katakan pada mereka, Dideng Permoni datang. Saya akan ke gerbang, akan saya tanyakan pada penjaga. Tapi aneh, tidak biasanya begini. Kalian siap-siap. Kalau nanti gerbang tidak dibuka, kalian harus hancurkan pelindung itu. Serahkan pada kami, Nyi Ratu. Kalau terjadi kekerasan akan berbahaya buat Cunumanik. Cunumanik, kamu sekarang di mana? Di mana dia? Di mana pendekar itu tidur? Oh, itu pasti kamarnya. Kamu di sini, pendekar. Baik, bagiku yang penting tanda pada tengkukmu. Siapa kamu? Di belakangmu, pendekar. Di belakangmu. Itulah musuhmu. Ada apa, Bagus Torodipo? Ada apa ribut-ribut? Tunggu. Kenapa? Kenapa kamu selalu ingin lari dariku, Bagus Torodipo? Tidak, Nyi Brangah. Tidak. Bagus Torodipo, kamu punya seseorang yang sangat kamu cintai, yang membuat kamu menjadi sama sekali tidak tertarik padaku, kan? Bukan begitu, Nyi Brangah. Tetapi... Kamu sudah ada dalam tawananku, Bagus Torodipo. Takkan ada siapapun yang akan menolong kamu. Aku sudah tebarkan aji penidur untuk semua yang ada di lingkungan rumah ini. Dan di atas langit rumah ini sudah ditutup.
Jadi teriakan apapun tidak akan terdengar oleh siapapun. Ayo Bagus Torodipo, peluk aku Bagus Torodipo. Tidak, Nyi Branga. Peluk aku Bagus Torodipo. Peluk aku Bagus Torodipo. Peluk aku. Wingit! Menjaga tidur, Nyi Ratu. Nyi Brangah yang melakukan itu. Ratu Pemikat? Ya, iya Nyi Ratu. Kurang ajar. Ini tidak bisa dibiarkan. Pasti Ratu Buaya itu juga mengincar pendekar berdarah siluman. Tidak bisa dibiarkan. Hah? Ratu Gedeng Permoni, kenapa kamu selalu mengganggu aku? Bagaimana? Berhasil? Iya, Tidak ada yang mengenalimu? jangan khawatir. Belut tidak akan menarik perhatian siapapun. Ya, bagaimana dengan mereka? Itu urusan mereka. Biarkan saja. Ratu Gedeng Permoni yang saya hormati. Saya tetap tidak mengerti mengapa Ratu senang sekali mengganggu urusan pribadi saya. Gedeng Permoni tidak pernah mau mengganggu urusan pribadi. Tapi kalau yang namanya urusan pribadi itu ada hubungannya dengan kepentinganku, jelas tidak akan kubiarkan. Kita punya urusan pribadi yang sama. Iya, pendekar pemanah bintang. Bagus Torodipo? Siapapun dia adalah milik Gedeng Permoni. Tidak. Aku lebih dulu. Dia sudah lama menjadi milikku. Dia akan menjadi senopati Setro Gondomayit. Dia akan menjadi lelananging Kedaton Brangah. Buaya serakah kamu? Tidak tahu diri kamu, Ratu Gondomayit. Tidak, jangan. Ini tidak boleh terjadi. Sudah, mohon akhiri kesalahpahaman ini. Apa jadinya 200 saling bertengkar? Apa jadinya nanti? Aku kesini untuk menjemput pendekar pemanah bintang. Tidak bisa. Pendekar pemanah bintang sudah menjadi milikku. Tidak, tidak. Saya belum menjadi milik siapa-siapa. Dan tidak akan pernah menjadi milik siapapun. Karena saya adalah milik diri saya sendiri. Di sini pun saya tidak akan lama. Mungkin besok saya sudah harus pergi. Untuk apa saya harus lama-lama di sini? Kalau karena sayalah, maka kekacauan ini terjadi. Aku ingin kau ikut aku. Akan kujadikan kau sebagai senopati utomo. Lebih baik ikut aku ke Kedaton Brangah. Aku akan... Tidak! Saya lebih suka kalau saya bisa menjadi diri saya sendiri. Kuberi waktu sampai besok. Kalau tidak, akan kupaksa. Haya! Ingat Bagus Torodipo, sudah 2 kali kamu kecewakan aku. Tidak akan terjadi untuk yang ketiga kali. Tidak akan. Tidak akan.
Jadi tanda toh bintang benar-benar ada padanya. Kasinggihan Dawunya Ratu. Kamu benar-benar melihat dengan mata kepala kamu sendiri. Sebagai belut, saya sempat berada tepat di atas toh bintangnya, Nyi Ratu. Terima kasih. Kamu benar-benar telah bekerja dengan sangat baik, Cundomanik. Dan kamu, Tapak Dento. Kasih gandau, Kanjeng Ratu. Aku senang kamu bisa menahan diri dan tidak terpancing keributan di Gisikan. Aku tidak ingin orang lain tahu kalau kita juga ingin mengetahui siapa Bagus Torodipo ini sebenarnya. Sekarang, tinggalkan aku. Pamit mundur, Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, Ada apa lagi, Kanjeng Ratu? Apa yang harus hamba lakukan? Koco Benggolo, tugasmu Milang Deso ngitung kori. Apa sebenarnya yang telah kamu ketahui mengenai Bagus Torodipo? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Hamba tidak tahu persis siapa pendekar itu. Tetapi kalau dilihat perjalanan panjangnya dari Pajang, hamba khawatir ini ada hubungannya dengan Dewi Nawangsari. Dinda Nawangsari? Iya, Kanjeng Ratu. Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas, jangan tinggalkan Dinda! Jangan tinggalkan Dinda! Jangan tinggalkan anak kita! Nawangsari. Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas! Tidak, Kang Mas! Tidak, Kang Mas! Kang Mas! Koco Benggolo, Nawangsari memang pernah bercerita tentang hubungannya dengan pemuda Bawono, prajurit Pajang itu. Ia juga bicara tentang kehamilannya. Tapi anehnya, ia tidak pernah bercerita tentang nasib anaknya itu. Saya yakin, Kanjeng Ratu, bahwa Bagus Torodipo adalah putra dari Dewi Nawangsari. Semoga waktu yang akan membuktikannya, Kanjeng Ratu. Jangan khawatir. Mereka tidak akan sampai.